Oke. 30 menit kita selesaikan semua, jadi akan saya pilih saja. Mudah-mudahan sih bisa dijelaskan semuanya. Kita mulai dari yang ini kan masuk ya. Ini kita mulai dari sini dulu. Dari sini dulu ya. Gabungan huruf konsonan. Kalau vokal A, I, U, E, O, konsonan itu huruf selain A, I, U, E, O. Jadi ini konsonan yang dibolehkan dalam kaidah bahasa Indonesia itu KH, kah itu eng, ny atau eny, atau nye, sy. Oleh karena itu kalau ada bentukan seperti sholat, SHO, musola, SHO, atau SHA, SH itu tidak baku, akhirnya menjadi salat dan musala tanpa H, karena itu tadi ini konsonan yang diakui KH, eng, ny, dan sy. Tapi kalau syair tetap boleh pakai syair, syarat pakai sy karena konsonan gabungan konsonan sy itu diakui. Nah itu untuk yang konsonan, sedangkan untuk diftong atau vokal rangkap itu ada sebetulnya ada satu lagi A, tapi ini saya lupa masukkan. I, pandai, aula, au itu harimau, boykot. Yang A contohnya A gendon. Untuk yang di Puebi itu tambahan terbaru, diftong satu lagi A. Ini pemenggalan kata hanya wawasan saja, tapi untuk lebih jelasnya kalau ragu cara memenggal kata, cek saja di KBBI itu sudah dipenggal katanya. Nah ini untuk partikel, per itu bisa bermakna tiap-tiap. Contohnya dijual per kilo, artinya dijual tiap-tiap kilo. Demi pasien masuk satu per satu demi satu. Dia diangkat per 1 Mei. Bermakna mulai 1 Mei. Kalau bermakna ini, tiap-tiap demi atau mulai itu ditulis sendiri atau terpisah. Lalu untuk lah, kah ini disambung. Ada satu lagi tah di PPT saya di tahun sebelumnya saya masukkan, tapi sekarang tidak, karena itu jarang dipakai. Ini pun yang sering ditanya kemarin, saya sudah jelaskan, jadi saya lewati saja. Yang ini ku, kau, mudanya itu disambung. Ku jual bukumu, buku-bukunya. Nah, kau baca, umumnya ini kalian tulis terpisah. Kalau engkau memang dipisah, tapi kalau kau, ya ini kaidahnya disambung. Ini adalah tanda bacaan kita pelajari. Titik. Untuk penomoran karangan, ini saya tidak perlu saya jelaskan. Lihat A titik kurikulum, A titik 1 titik pendahuluan 1.1 sebagai sub dari titik 1 dari bagian 1 ini. Titik tidak digunakan di akhir judul apapun. Contohnya sisi positif kurikulum berbasis sekolah, ini tanpa titik ya. Lalu ini untuk alamat surat, alamat biasa itu jangan diakhiri titik, boleh titik di dalamnya seperti YTH Saudara Instan. Tapi di akhir alamat jangan letakkan titik apapun ya, misalnya setelah 13220 ini atau setelah Jakarta ini jangan tambahkan titik. Yang ini untuk menunjukkan waktu, untuk yang menunjukkan waktu atau menunjukkan jangka waktu atau durasi sama saja. Intinya kalau untuk memisahkan jam, menit, dan detik pakailah titik, bukan titik 2. Untuk daftar pustaka ini untuk sebagian unsurnya untuk nama, tahun, judul itu pakai titik. Lalu memisahkan ribuan dan kelipatannya yang menyatakan jumlah, maksudnya ada deretan angka yang jumlah, ada deretan angka yang bukan jumlah. Kalau yang jumlah, ya ini contohnya di sini, 12.500.000 orang. Yang bukan jumlah itu contohnya nomor handphone, nomor telepon, nomor induk. Ini pegawai itu kan bukan jumlah, tapi memang identifikasi.
Kalau itu disebut ya hanya nominal saja gitu, membedakan. Nah ini kalau untuk menyatakan jumlah itu setiap kelipatan 1000 itu pakai titik. Nih lihat angka titik tanda titiknya kan setelah 12 dan setelah 500. Ini untuk singkatan nama gelar, sapaan, dan jabatan. S. B. Yudhoyono. Biasanya kalau singkatan huruf yang diberi titik tanpa spasi biasanya ya, karena jadi renggang, dilihatnya juga tidak estetis. SB ini yang merupakan nama beliau, itu Susilo Bambang. Nah, kalau Winarti SS ini seperti ini titik saja, dua-duanya titik. Ini juga nama orang ini, Sri Seruni. Akan tetapi jika sudah pakai koma, ini berarti sudah gelar akademis, yaitu sarjana sastra. Ini SS di sini dibacanya sarjana sastra, saudara dan jenderal. Sekarang kita beralih ke tanda koma. Ini memisahkan gelar akademik, ini sudah saya bahas. Yang kedua, untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya, karena jumlah pengguna kereta api sangat banyak, PT KAI menambah jumlah gerbong. Induk kalimatnya adalah PT KAI menambah jumlah gerbong. Anak kalimatnya adalah karena jumlah pengguna kereta api sangat banyak. Struktur normalnya, induk kalimat di awal. Menjadi PT KAI menambah jumlah gerbong karena jumlah pengguna kereta api sangat banyak. Kalau struktur induknya di depan, anaknya di belakang, tidak perlu pakai koma. Tapi kalau dibalik strukturnya seperti ini, jika anak kalimat di awal, itu wajib pakai koma setelah anak kalimatnya. Lalu, untuk berikutnya, koma, mohon disenyapkan suaranya dahulu ya. Untuk koma, sebelum tetapi, melainkan, dan sedangkan, itu pakai koma. Contoh ini, dia tidak pulang tetapi pergi, dia tidak pulang, koma. Pulang ini nempel, komanya nempel di pulang ya, lalu spasi tetapi. Ini begitu kalau menulis koma. Buku itu bukan buku, nempel di sini, di kata sebelumnya, lalu spasi melainkan. Sedangkan juga demikian. Nah, koma juga digunakan untuk kata hubung antar kalimat. Jadi kalau dalam paragraf itu kalimatnya kan banyak. Untuk menghubungkan kalimat satu dan kalimat lainnya, biasanya di kalimat berikutnya itu ada kata hubung antar kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Dia ada di awal, makanya pakai koma. Oleh karena itu, koma, jadi, koma, akan tetapi, namun, meskipun demikian, sehubungan dengan itu, di samping itu. Contohnya yang satu ya, dia berencana pergi ke rumah Pak Lurah misalnya, titik. Oleh karena itu, nah seperti itu maksudnya penggunaan seperti itu. Tanda koma juga digunakan untuk perincian yang unsur-unsurnya itu berupa kata atau frasa. Ibu membeli teh. Itu teh ini kata ya, kopi, kata, dan gula, kata. Kalau saya tambahkan, ibu membeli teh manis, koma, kopi hitam, koma, dan gula aren, titik. Itu masih pakai koma di perincian ini. Tapi nanti kalau sudah meningkat, bukan kata atau frasa lagi yang diperinci, itu bukan pakai koma, pakai titik koma. Nanti kita akan belajar. Koma juga untuk kata seru. Oh, ini kata seru ya. Lalu koma. Wah, ini kata seru. Lalu koma. Atau untuk sapaan. Sebelum disapa, sapaan ini pakai koma. Koma juga untuk petikan langsung. Perhatikan ya. Jika pemberian atau boleh dibilang apa ya kalimat pemberiannya ya, kata nenek saya di depan ini pakai koma. Ini strukturnya seperti ini yang sering kita tahu ya. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Akan tetapi kalau kita balik, yang kata nenek saya di belakang, pemberiannya di belakang, kita harus berbagi dalam hidup ini karena dia berupa kalimat berita, pakai koma. Lalu diapit tanda petik. Kita lihat penggunaan tanda petik ya. Ini kenapa titik dulu baru titik?
logikanya ini berupa kalimat berita. Kalimat berita itu intonasinya intonasi berita kan. Jadi kalau ini diucapkan dalam kalimat langsung ya dalam intonasi kalimat berita, oleh karena titik dulu baru petik, bukan petik dulu baru titik. Ini menandai kalimat ini kalimat apa gitu. Ini contoh untuk kalimat berita. Nah, kalau untuk kalimat tanya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Ini lihat, pakai tanda tanya, ketik. Tidak perlu pakai koma lagi, karena ini intonasinya kalimat tanya. Masuk ke dalam kelas sekarang. Tapi kalau dibalik ini di depan ya sama saja. Seperti yang tadi gitu. Yang ini. Nah, tanda koma juga digunakan untuk keterangan aposisi. Apa itu aposisi? Aposisi itu adalah keterangan penjelas subjek. Soekarno, Presiden pertama RI, Nah, Presiden pertama RI ini adalah aposisi dari Soekarno. Nah, kalau untuk hal seperti itu, pakailah tanda koma untuk mengapit aposisi. Nah, untuk pemerincian alamat, tadi itu kan yang sebelumnya untuk alamat pakai ini ya. Ini tanpa koma kan, karena disusun ke bawah. Akan tetapi kalau misalnya untuk yang disusunnya ke samping, ini pakai koma. Saudara Bakri, Jalan Dewan Bahasa, Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau di Indonesia mungkin jalan, RT, RW, itu setiap unsur harus dipisahkan koma. RT 3, RW 5, lalu kecamatan Kembangan misalnya, lalu kelurahan Sukasari, Bekasi misalnya, titik. Itu karena disusunnya ke samping pakai koma, tapi kalau ke bawah tidak perlu. Titik koma sekarang ya. Ini yang agak saya menjelaskannya pelan-pelan karena perlu konsentrasi juga dan pemahaman. Titik koma itu pada dasarnya sama dengan koma untuk perincian. Tapi yang dirinci itu bukan kata atau frasa. Barang-barang yang dirinci itu berupa klausa. Bukan barang ya, yang dirinci itu pokoknya klausa, bukan kata atau frasa. Tapi kalau yang fungsi pertama ini adalah untuk memisahkan kalimat setara. Kalimat setara nanti mungkin lebih teoretisnya lebih saya jelaskan pada materi kalimat. Intinya kalimat ini tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Contohnya tiket pesawat terbang habis, karcis kereta api tak tersisa. Ini kan setara semua. Nah, untuk memisahkannya pakai titik koma. Jarang sih lihat ini, tapi sebetulnya ada saja kalau mau diatur. Kalau ada aturan ya berarti ada kasus seperti itu. Yang kedua ini yang sering dipakai, titik koma untuk perincian yang berupa klausa. Perhatikan ya untuk sementara, pahami dulu yang ini. Saya bacakan contohnya. Ini masing-masing tiap-tiap unsur ini ada maksudnya. Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah, ini nggak pakai titik 2 ya, karena ini kalimatnya belum lengkap. Kalau kalimatnya belum lengkap, ini kan masih menggantung ya, kalimatnya belum turun, kalau dari intonasi juga belum turun, dan ini juga belum lengkap. Kalau kalimat belum lengkap, tidak boleh pakai titik 2. Ya sudah, jangan pakai titik 2. Jadi dipaksakan. 1, kurung. Kurung ini juga ada maksudnya, jangan sembarangan. Ini kan sebetulnya kalimat yang ke samping ini dikebawahkan agar lebih poin-poinnya terlihat jelas dan lebih enak dilihat. Angka yang dimasukkan ke dalam teks, dalam kalimat itu harus pakai kurung. Bisa 1, bisa 2, boleh. Makanya dipakai kurung. Berkeluarga negaraan Indonesia. Ini mengapa kecil B-nya nih? Karena ini bagian dari kalimat yang atas. Bukan kalimat baru. Oleh karena itu dia kecil. Dan kalau sudah berimbuhan itu berarti dia sudah berkelas predikat. Kalau sudah berkelas predikat,
bukan kata lagi, bukan frasa lagi. Rinciannya itu pakai titik, koma. Berkewarganegaraan Indonesia. Berijazah sarjana S1. Nah, kalau perincian itu kan selalu pakai dan atau ya. Dan atau pada perincian terakhir. Di perincian terakhirnya berbadan sehat. Sebelum perincian terakhir pakai dan itu diakhiri titik. Kenapa titik? Karena ini sebetulnya sebuah kalimat yang panjang. Nah, titik ini sebagai akhir kalimat tersebut. Jadi ini sebetulnya satu kalimat panjang yang dikebawahkan saja. Oleh karena itu ini kecil. Nah, tuh. Jadi saya ulang ya, mengapa ini pakai titik koma? Karena ini kelasnya klausa. Tahu dari mana klausa? Ini berimbuhan ber, atau meng, atau di. Dan kalau udah merinci gini, klausa, imbuhannya harus paralel sama semua. Ber. Meng. Di. Jangan campur. Ini seperti ini. Ini saya sudah jelaskan ya. Sekaligus saya jelaskan titik 2. Nanti titik 2 saya bahas lagi. Itu fungsi titik 2 yang pertama. Yang ini. Yang kedua, memisahkan bagian-bagian yang di dalamnya sudah pakai koma. Ini kan udah pakai koma nih. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Ini kelompoknya alat tulis. Pakai koma. Baju, celana, dan kaos. Ini kan kelompok pakaian. Pisang, apel, dan jeruk. Ini kelompok buah. Nah, agar lebih mudah ini kelompoknya mungkin agak tidak seperti bubur ayam yang nyampur. Jadi kelompokkan dengan titik koma setiap kelompoknya. Ini yang bawah versi yang dibawahkan, tapi sama saja dengan yang atas ya. Yang ini nih, contoh yang ini nih, ini sama saja dengan yang atas, cuma ini versi ke bawah. Ngapa ini tidak pakai titik 2? Ini kalimatnya masih belum selesai. Jadi tidak dipaksakan pakai titik 2. Nah, sekarang kita masuk ke titik 2. Titik 2 itu harus selesai ya. Jangan menggantung kalimatnya. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Mereka memerlukan apa? Perabot rumah tangga. Selesai kan kalimatnya, tidak bertanya memerlukan apa, nggak jelas kan. Tapi kalau mereka memerlukan perabot rumah tangga, kalimatnya lengkap, boleh pakai titik 2. Lalu perinciannya. Kursi, meja, dan lemari. Mengapa ini pakai koma? Karena ini berupa kata. Kalau ini bukan kata, yaitu sudah masuk klausa. Kalau frasa kata masih koma. Kalau sudah klausa, urusannya jadi seperti ini yang contoh kedua. Syarat yang harus dipenuhi pelamar adalah sebagai berikut. Mengapa pakai titik 2? Karena kalimatnya lengkap ini. Tuh. Kalau tidak lengkap, ya jangan pakai titik 2. Begini aja langsung. Yang A, lulusan perguruan tinggi negeri. Kenapa pakai titik koma? Ini sudah dianggap klausa. Memiliki IPK 3,00, itu klausa. Dan rincian terakhir pakai dan. Ini mungkin tidak paralel ya. Lulusan memiliki ini kurang baik. Harusnya kalau tapi kalau tidak bisa dipaksakan ya jangan dipaksakan kalau paralel itu. Itu beda titik 2 dan titik koma. Kalau yang ini baca sendiri, ini mudah. Ini sama ini hanya menegaskan saja. Tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Kursi, meja, lemari itu kan penjelasan atau pelengkap dari kata memerlukan. Ya sudah, jangan pakai titik 2. Ini kan sebetulnya bagian dari ini, seperti kalimat biasa saja. Atau yang kedua, tahap untuk penelitian yang harus dilakukan meliputi, ini kan juga belum selesai kalimatnya. Nah, A, B, C, D ini merupakan pelengkapnya meliputi ini, jawaban dari meliputi ini. Oleh karena itu tidak perlu pakai titik 2, karena titik 2 itu untuk rincian yang kalimat pengantar rincian yang lengkap gitu. Sekali lagi, mengapa ini pakai koma? Karena ini berupa kata dan frasa. Persiapan kata, pengumpulan data frasa, pengolahan data frasa, pelaporan kata. Kata dan frasa itu pakai koma perinciannya, koma, dan terakhir titik. Tapi kalau dia sudah klausa, pakainya ini ya,
titik koma. Nah, titik 2 boleh diganti dengan tanda titik untuk rincian. Syaratnya, rinciannya berupa kalimat. Ini kan kalimat nih. Tahu kalimat dari mana? Diawali kapital, diakhiri titik. Kalau perinciannya berupa ini kalimat lengkap, kalimat maksudnya, dia diganti titik. Bukan titik 2. Karena di bawahnya ini berupa kalimat. Kapital titik. Nah, ini penegasan lagi. Ain mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Mengapa pakai titik 2? Karena kalimatnya ini lengkap. Tapi kalau saya penggal, Ain mempunyai sifat-sifat. Sifat apa? Kan belum jelas ya. Ini nggak boleh pakai titik 2. Gitu. Seperti ini. Ya kan? Tapi ini kan enggak. Lalu mengapa pakai titik koma? Karena ini adalah klausa. Ada ngomong. Apa? Mengapa ini kecil? Karena ini bagian dari kalimat yang atasnya. Satu kalimat. Dan ini sebelum perincian terakhir pakai dan. Lagi kelas, Ditutup Mak. titik. Karena Lagi dianggap sebagai kelas. kalimat dari yang atasnya. Oke, itu penjelasan titik 2 dan titik koma. Sekarang ke tanda hubung. Yang namanya tanda hubung fungsinya menghubungkan kata ulang, bapak-bapak, menghubungkan angka dan huruf S, tanda hubung 2. Kalian menyebut strip ya. Lalu untuk menghubungkan imbuhan dan kata asing, update kata asing miring, imbuhan Indonesia memang ini ada tanda hubungnya. Lalu huruf kapital dengan imbuhan, KO ini kan kapital. Ini untuk memperjelas mengapa perlu diberi tanda hubung, karena kalau tidak orang akan salah baca. Berevolusi atau berevolusi kan bisa salah ya. Berevolusi, ya evolusi dan revolusi walaupun mirip tapi maknanya itu bertentangan. Makanya perlu diberikan tanda hubung ini untuk membedakan. Mengukur dengan mengukur. Boleh diberi, boleh tidak. Kalau dalam konteksnya diperjelas, ya sebetulnya tidak masalah. Kalau evolusi berevolusi wajar ya, tapi kalau mengukur dalam arti mengukur kuku dengan mengukur meja kan beda. Kalau sudah diberikan objeknya jelas kok itu mengukur yang mana. Tapi kalau mau boleh, itu sesuai dengan keperluan. Tujuannya memperjelas. Oke, tanda hubung, ini contohnya nih. Dibaca sendiri. Tanda pisah fungsinya memisahkan. Satunya fungsi yang pertama mengapit keterangan. Ada klausa dimasukkan ke dalam kalimat. Kemakmuran bangsa ini, walaupun masih belum tercapai, nah ini kan dimasukkan ke sini kalimat. Biasanya sih dalam novel ini. Bermakna sampai dengan. Perjalanan Jakarta sampai dengan Ciawi. Lihat ini tanpa spasi ya tulisannya ya, rapat. 7.30 sampai dengan 16.45. Ini rapat. Jadi sampai dengan boleh pakai S titik D titik atau tanda pisah. Tapi yang paling salah itu S garing D. Salah itu. Tapi kalau ini boleh dipakai tanda panjang ini nih, tanda pisah dan sampai dengan boleh. Atau S titik D titik. Asal jangan S garing D. Salah. Kurung itu untuk mengapit tambahan penjelasan. Contohnya Repelita dijelaskan rencana pembangunan 5 tahun. Kalau dalam bahasa Indonesia harusnya panjangnya dulu ya. Jadi seperti ini harusnya nih. Misalnya sekolah dasar. Ini di tengah, maaf. Tengah sini. Sekolah dasar ini dalam kurung. Ini betul seperti ini. Nih. Panjang dulu baru singkatnya dalam tuh seperti ini. Ini kenapa tidak kapital? Ya karena nggak ada institusinya. Kalau sekolah dasarnya Jatiasi, ya baru diberi kapital. Itu seperti yang sudah diajarkan oleh dalam materi sebelumnya.
Ini selanjutnya tanda kurung oh maaf, ini belum saya jelaskan. Penomoran dalam kalimat. Tadi saya sudah jelaskan nih satu, kenapa pakai kurung? Karena dia di dalam kalimat, pakainya tanda kurung. Boleh satu, boleh dua, tapi boleh satu aja juga lebih efisien. Mengapit huruf atau kata yang kehadirannya dapat dihilangkan. Seperti ini. Pada saat ujian tengah semester UTS, ya orang kan sudah tahu mungkin secara umum UTS itu apa, ujian tengah semester itu apa, lalu diberikan lagi UTS, ini sebetulnya boleh dihilangkan. Tapi kalau misalnya ada yang belum jelas, apa sih, oh mau mengenalkan istilah UTS, ya udah boleh. Kurung siku itu untuk meralat ketikan yang salah, dan untuk kurung dalam kurung. Misalnya kita sudah, khususnya bab 1, kita mau kurung lagi. Kalau kurung dalam kurung, kita pakai kurung siku. Ini sempit penggunaannya, tidak usah terlalu dipusingkan. Yang sudah ke bawah ini sudah tidak terlalu ini. Ini kalau ini ya, yang petik 2. Petik 2 itu untuk petikan langsung, ini sudah diajarkan tadi. Lalu untuk judul karangan, yang kelasnya di bawah buku. Kalau kemarin kan buku, majalah, itu huruf miring. Tapi kalau sudah bagian dari buku, yaitu bab, atau cuma artikel, atau karya tulis yang tidak diterbitkan, itu pakainya petik 2. Tanda petik juga untuk istilah yang punya arti khusus. Ayam terbang. Ini juga untuk lagu, untuk film, untuk istilah khusus. Ini contoh-contohnya. Sedangkan kalau untuk petik tunggal, itu untuk petikan dalam petikan, salah satu fungsinya. Contoh, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi, ini kan kalimat petikan, tapi dalamnya dipetikan juga. Seperti lah, petikan berbingkai. Kata dosen itu, berkata, ya, terus dia mengutip lagi gitu. Nah ini seperti kring-kring ini kan petikan dalam petikan. Nah itu kalau misalnya petikan dalam petikan yang dalamnya itu pakai tanda petik tunggal. Atau menyatakan makna. Yang ini fungsi berikutnya ya. User itu maknanya, artinya pengguna. Jadi tidak usah dipanjangkan. User bermakna pengguna. Cukup begini. User, petik tunggal pengguna. Ini orang akan bacanya user bermakna pengguna. Kalau mau dibuat dalam kalimat. Ini arti cuma penjelasannya ya. Lalu ini untuk elipsis tanda ada yang menandakan ada bagian kata yang hilang. Kita kalau mau memenggal atau mengutip sesuatu penggalan kan kita pakai tanda elipsis. Kalau membuktikan kalau ini penggalan loh gitu. Kalau di tengah, di awal, nih peternakan ayam di Indonesia mengalami kemajuan. Berarti di sini ada sambungannya gitu. Garis miring untuk pecahan bermakna setiap 80 km setiap jam. Bermakna dan atau. Buku dan atau majalah. Ini kalau dibaca buku dan majalah atau buku atau majalah. Tanda seru untuk seruan, kalimat perintah ini sudah dibaca saja sendiri ya. Baik, sudah selesai kita untuk Zoom ini. Kita kembali ke grup WA ya untuk tanya jawab.